lebih baik jemput saja ya. Oke deh. Kita mulai saja ya katekisinya. Iya ya, kalau gitu sebelum kita mulai katekisinya, kita berdoa dulu ya. Dia kamu angkat doa ya. Tuhan, marilah kita berdoa. Allah berkenan Kau berikan kepada kami Tuhan sertamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Kemudian orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu. Kata Yesus kepada, jawabku itu, berbuatlah demikian, maka kau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada dia, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Dia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan. Dia melihat orang itu, tetapi dia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, dia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalung luka-lukanya. Sesudah ia menyiranginya dengan minyak dan air. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawat. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan. Kata, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapat adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyambut itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepada. Kata Yesus kepada, pergilah dan berbuatlah demikian. Demikianlah Injil Tuhan. Kita mendengarkan Injil tadi, ada satu pertanyaan yang akan menjadi refleksi kita pada katekesi hari ini. Yang pertama pertanyaannya itu ialah seperti apa itu mengasihi manusia? Adakah dari teman-teman sekalian yang ingin menjawab pertanyaan ini? Saya memberikan perhatian kepada orang yang sedang sakit tanpa memandang keluarganya. Dari saya itu kita tuh harus mempunyai rasa empati kepada orang yang sedang musibah. Misalnya itu ada orang yang sedang kecelakaan, kita terus menolongnya dan membawa dia ke rumah sakit tanpa memandang statusnya ataupun agamanya itu. Sudah. Terima kasih jawaban dari teman-teman kita tadi. Jadi itulah seperti apa itu mengasihi sesama manusia. Jadi sebelum kita mengasihi sesama manusia, kita perlu mengasihi dulu diri kita sendiri. Baik teman-teman, kita akhiri katekesi hari ini. Kita tutup dengan lagu Aku Mau Cinta Yesus.
Jadi Risa itu kemarin dia telepon saya, dia bilang kalau 1 minggu depan ini dia ada keluar kota, jadi dia nggak bisa ikut bareng kita. Oh. Teman-teman, lihat deh itu orang kenapa ya? Oh iya ya, kayaknya dia mau bunuh diri deh. Ayo cepat bantu. Sarah, kenapa kamu melakukan hal yang tidak tadi? Apa yang buatmu menjadi begini? Saya terlalu banyak masalah dalam keluarga saya, sehingga saya putus asa dan saya ingin mengakhiri hidup saya. Tapi itu bukan cara yang benar. Hidup itu adalah anugerah. Kamu tidak boleh melakukan hal yang tidak baik kepada dirimu. Kalau gitu, kamu ikut kami saja, biar kami yang akan menjagamu. Bagaimana kalau besok kita akan baca lagi ya? Iya. Besok yang tugas bacaan Edis ya? Mereka ini Putri sama Jerry kemana ya? Kok lama banget sih? Iya ya, kok belum kelihatan. Ini mereka. Hai teman-teman. Hai, maaf ya kami terlambat. Ini siapa ya? Oh, jadi gini, tadi pas kami pulang dari Tapela, kami lihat dia itu mau bunuh diri. Jadi dia ini ada masalah dalam keluarganya. Jadi dia memutuskan untuk bunuh diri karena dia cuma anak tunggal dalam keluarganya. Dia tidak punya keturunan. Jadi saya ingin bilang kepada teman-teman, boleh kan kalau dia masuk ke komunitasnya kita? Boleh. Ya udah dibilangnya. Udah jam 6. Kita doa Cilus ya. Iya. Kita ke kapela sama-sama ya. Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan, bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setianya. Angkatlah hati jiwa, mohon rahmat berlimpah, agar kita pun pantas berkenan kepadanya. Akhirnya kita sudah selesai teman-teman. Iya. Goyang, kamu kenapa? Saya sering berterima kasih kepada kalian karena selama ini saya menganggap bahwa mencintai saya dekat dari kalian. Saya sadar bahwa Tuhan sangat mencintai saya. Sekali lagi saya berterima kasih kepada kalian semua. Kamu tidak perlu berterima kasih kepada kami, Aldo. Kamu berterima kasih saja kepada Tuhan. Jadi kalau misalkan kamu ada masalah atau beban lagi dalam hidup kamu, kamu jangan cepat ya mengambil jalan yang pintas. Ya kan teman-teman? Iya. Dan kamu perlu sadar juga kalau Tuhan itu sungguh mencintai kamu. Dia itu tidak pernah memandang manusia itu dari luarnya saja, tapi dia mencintai manusia itu sama rata. Karena manusia itu adalah ciptaannya dia. Jadi kamu itu harus sadar diri juga ya bro. Kamu jangan